Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandini dengan NPM 251002029. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara pembuatan daftar isi otomatis. Jadi di sini kami sudah menyiapkan dokumen yang akan kami gunakan sebagai contoh. Pertama, kita siapkan dulu satu halaman kosong pada bagian awal dokumen untuk membuat daftar isi. Supaya prosesnya lebih gampang, kita bisa tekan Ctrl F, terus pilih bagian headings. Kenapa? Karena fitur ini akan membantu kita untuk melihat langsung struktur dokumen berdasarkan heading yang sudah kita buat nanti. Oke, sekarang kita mulai dari kata pengantar. Pertama, blok dulu teks kata pengantar, lalu ubah stylenya jadi heading 1. Nah, untuk atur tampilannya, kita bisa klik kanan pada bagian heading 1, lalu pilih modify. Di sini kita bisa mengubah formatnya sesuai kebutuhan. Biasanya heading 1 ini digunakan untuk judul utama, jadi menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 14 dan juga bold dengan warna otomatis dan posisinya center. Kalau sudah, tinggal klik OK. Sekarang kita aplikasikan format itu ke teks kata pengantar tadi. Nah, kelihatan kan di sebelah kiri muncul heading baru. Itu artinya formatnya sudah berhasil diterapkan. Jadi untuk semua bagian utama seperti daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan daftar pustaka, kita gunakan heading 1 yang sudah kita format tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian bab 1. Di bab ini ada yang namanya subbab. Contohnya 1.1, 1.2, dan seterusnya. Untuk subbab kita pakai heading 2. Caranya hampir sama, klik kanan di heading 2, lalu pilih modify. Kemudian di bagian style for following paragraph, kita ubah jadi subbab 1. Untuk formatnya masih pakai Times New Roman ukuran 12 dan juga bold, warnanya otomatis dan posisi rata kiri. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, semua subbab pada bab 1 ini nanti akan kita gunakan heading 2 yang sudah kita atur. Tapi untuk subbab di bab 2 kita harus membuat lagi format yang baru, karena kalau pakai heading yang sebelumnya nanti formatnya bakal kecampur. Jadi di bagian ini kita atur ulang heading 2 khusus untuk bab 2. Untuk format selanjutnya caranya masih sama ya. Nah, di bab 3 ini masih sama seperti subbab sebelumnya. Begitu juga nanti di bab 4 dan seterusnya, caranya sama aja. Tinggal diterapkan dengan format yang sama seperti subbab sebelumnya. Sekarang kita balik lagi ke halaman kosong yang sudah kita siapkan untuk daftar isi tadi. Di bagian ini kita bakal munculin daftar isi otomatisnya. Kotak reference di bagian atas. Di pojok kiri ada pilihan table of contents. Klik aja lalu pilih automatic table. Nah, sekarang daftar isinya langsung muncul secara otomatis. Kalau nanti kita akan ingin menambahkan atau mengubah isi dokumen, kita bisa update daftar isi dengan cara klik update table. Terus di situ ada dua pilihan, update page number only itu untuk memperbarui nomor halamannya saja, atau update enter table itu untuk memperbarui semua isi table, termasuk judul dan subjudul baru. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu cara membuat daftar gambar otomatis. Pertama, siapkan terlebih dahulu satu halaman kosong yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Setelah itu, kita mulai mengecek gambar berada pada bab yang mana saja. Di sini gambar pertama terdapat pada bab 2. Kita klik kanan pada gambar tersebut, kemudian pilih insert caption, lalu pilih new label, dan ketik gambar 2 titik. Karena gambar ini berada di bab 2. Setelah itu, tambahkan keterangan gambar sesuai kebutuhan. Kemudian, sesuaikan kembali ukuran teks, jenis huruf, atau warnanya. Selanjutnya, kita mencari gambar berikutnya. Klik kanan pada gambar, lalu ulangi langkah yang sama. Tambahkan keterangan dan sesuaikan tampilannya. Lakukan langkah tersebut pada gambar ketiga, keempat, dan seterusnya.
Berikutnya, ketika sudah masuk ke bab 3, kita ulangi prosesnya. Klik kanan pada gambar, pilih Insert Caption, kemudian pilih New Label dan ketik gambar 3.1. Menyesuaikan dengan bab tempat gambar tersebut berada. Jangan lupa menambahkan caption atau keterangan gambar. Jika seluruh gambar sudah diberi caption, kita kembali pada halaman kosong yang telah disiapkan di awal. Masuk ke tab Reference, kemudian pilih Insert Table of Figures. Pada bagian caption label, pilih gambar. Jika sudah, klik OK. Daftar gambar akan muncul secara otomatis sesuai caption yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menambahkan atau memperbarui daftar untuk gambar berikutnya, seperti gambar 3.1 dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan membuat daftar tabel otomatis. Caranya hampir sama, kita siapkan dulu kertas kosong, lalu cari tabelnya. Di sini ada tabel pada bab 2. Klik kanan, Insert Caption, New Label, lalu ketik tabel 2 titik. Pada bagian ini, pilih yang Above Selected Item, agar teksnya berada di atas tabel. Kemudian, tambahkan caption dan bisa disesuaikan. Lalu kita cari tabelnya lagi. Di sini ada tabel lagi pada bab 3. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Menyesuaikan letak pada babnya. Jangan lupa tambahkan caption dan disesuaikan lagi. Lakukan hal yang sama pada semua tabel yang ada. Nah, kalau sudah diterapkan, kita masuk ke halaman kosong tadi. Masuk ke tab Reference, pilih Insert Table of Figures, lalu pada caption label, kita pilih tabel 2. Lalu, lakukan hal yang sama pada tabel-tabel berikutnya. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Zotero. Sebenarnya dalam penyusunan daftar pustaka itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Misalnya, daftar pustaka bisa dibuat secara manual, bisa menggunakan fitur reference bawaan Microsoft Word, atau bisa juga memanfaatkan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero. Langkah pertama adalah kita download dulu aplikasi Zotero-nya menggunakan website resmi yaitu www.zotero.org. Kemudian, jika sudah, buka aplikasi Zotero-nya, klik pada bagian pojok kiri atas yang logonya seperti folder untuk menambahkan folder. Kemudian, berikan penamaan sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian, buka Browse atau Google Chrome untuk mencari Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini, kalian bisa cari beberapa jurnal atau buku yang berkaitan dengan makalah kalian. Kemudian download dalam bentuk PDF, lalu masuk kembali ke dalam Zotero, dan klik add file, masukkan beberapa file PDF yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian, jika sudah buka PDF yang pertama, silahkan kalian mau kutip apa pada bagian ini. Contohnya, saya ingin mengutip pada bagian pendahuluan. Saya akan kutip pada bagian ini dan kita copy, kemudian paste pada Word kalian masing-masing. Di sini saya membuat tampilan layarnya seperti ini dulu, agar kita bisa mengerti dengan lebih jelas. Kemudian, pada bagian atas, kita masuk ke Zotero. Klik saja, kemudian klik add atau edit citation. Silakan pilih citation-nya. Di sini saya menggunakan EAA, tapi kalian bisa menggunakan yang lain seperti APA dan lainnya. Kemudian klik OK. Akan muncul laman seperti ini dan klik judul jurnal yang sudah kita download tadi, yang kita kutip. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menampilkan daftar pustakanya, kita klik pada add atau edit bibliografi. Nah, kemudian akan langsung muncul seperti ini, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan pada jurnal yang kedua. Di sini saya akan mengutip pada bagian ini. Kemudian copy dan tempel pada Word. Klik add atau edit citation, kemudian klik jurnal yang kita kutip, dan akan langsung muncul seperti ini untuk daftar pustakanya. Nah, begitupun dengan jurnal-jurnal yang lainnya, sehingga akan muncul daftar pustaka seperti ini.
Kemudian, jika sudah, kutipan-kutipan yang sudah dibuat tadi akan dipindahkan ke tempatnya masing-masing. Misalnya, untuk kutipan satu ini akan saya letakkan pada bab 1, kemudian kutipan kedua ini akan saya letakkan pada bab 2, dan kutipan ketiga akan saya letakkan pada bab 3, seperti itu juga untuk kutipan-kutipan yang lainnya. Nah, ini merupakan hasil akhir dari daftar pustaka yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Zotero. Terakhir, saya akan menunjukkan cara melakukan penomoran halaman atau menambahkan halaman pada makalah yang sudah kita buat. Pertama, silakan masuk ke halaman kata pengantar. Pada bagian bawah halaman tersebut, klik 2 kali untuk membuka tampilan header dan footer. Setelah tampilannya seperti ini, pilih menu nomor halaman yang berada di bagian kiri atas, kemudian pilih bagian bawah halaman untuk menentukan letak nomor halamannya. Lalu, pilih format nomor yang diinginkan. Selanjutnya, aktifkan opsi halaman pertama berbeda, agar halaman pertama memiliki penomoran yang berbeda. Setelah itu, klik nomor halamannya, lalu klik kanan dan pilih format nomor halaman. Ubah jenis angkanya menjadi angka Romawi, kemudian klik OK. Berikutnya, masuk ke halaman bab 1, buka tab tata letak, pilih pemisah. Lalu, pilih halaman berikutnya untuk membuat pemisah bagian. Setelah itu, klik 2 kali lagi pada bagian bawah halaman untuk kembali ke tampilan header dan footer. Hilangkan centang pada halaman pertama berbeda yang sebelumnya aktif. Setelah itu, klik kanan pada nomor halaman, pilih format nomor halaman, dan ubah formatnya menjadi angka biasa yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian klik OK. Terakhir, lakukan pengecekan pada seluruh halaman untuk memastikan penomorannya sudah sesuai. Dan jika sudah, artinya sudah selesai. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.